Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tika Ramadana. Saya akan menjelaskan tentang awal mula berdirinya FOC. Datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama yang pada tahun 1497 hingga 1498 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang dari Timur Tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur, yang selama ini dibutuhkan melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya, tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah untuk perdagangan. Demikian juga dengan bangsa Belanda. Misi perdagangan yang kemudian dimulai dengan politik pemukiman atau kolonisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi atau pemukiman. Selama abad 16, perdagangan rempah-rempah dikuasai oleh Portugis dengan menggunakan Lisbon sebagai pelabuhan utamanya. Sebelum revolusi di negeri Belanda, Antwerpen memegang peranan penting sebagai distributor di Eropa Utara. Akan tetapi setelah tahun 1591, Portugis melakukan kolaborasi dengan firma-firma dari Jerman, Spanyol, dan Italia menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama sebagai tempat untuk barang-barang transportasi dari Asia. Memindahkan jalur perdagangan tidak melewati Belanda. Namun demikian, perdagangan yang dilakukan Portugis tidak efisien dan tidak mampu menyuplai permintaan yang terus meninggi, terutama lada. Nah, selanjutnya, selain itu, unifikasi Portugal dan kerajaan Spanyol yang sedang dalam keadaan perang dengan Belanda pada saat itu, pada tahun 1580, menghadapi kebutuhan khusus untuk Belanda. Ketiga faktor tersebutlah yang mendorong Belanda membagikan perdagangan rempah-rempah interkontinental. Akhirnya, Jan Huygens van Linschoten dan Cornelis de Houtman menemukan jalur Asia. Pelayaran Portugis yang membawa pelayaran pertama Cornelis de Houtman ke Banten, pelabuhan utama di Jawa pada tahun 1595 hingga 1597. Pada tahun 1596, kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar menuju Indonesia dan merupakan kontak pertama Indonesia dengan Belanda. Ekspedisi ini mencapai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat. Di sini mereka terlibat dalam perseteruan dengan orang Portugis dan penduduk lokal. Para pedagang Inggris yang melalui perusahaan dagang di Asia pada 31 Desember 1600 yang dinamakan Perusahaan India Timur British dan berpusat di Kalkuta, dan Prancis pun mau kembali dan mendirikan perusahaan East India Prancis tahun 1604. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau FOC atau Perkumpulan Dagang India Timur. Di masa itu terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, kemudian juga Inggris, Prancis, dan Belanda, untuk memperebutkan perdagangan hegemoni di Asia Timur.
Untuk menghadapi masalah ini, oleh Staten General di Belanda, FOC diberi wewenang tentang tentara yang harus membiayai sendiri. Selain itu, FOC juga memiliki hak atas nama pemerintah Belanda yang waktu itu masih berbentuk republik untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap setiap negara. Jika ini yang disetujui, itulah suatu perkumpulan dagang seperti FOC yang dianggap layak satu negara. Perusahaan ini membangun markasnya di Batavia, sekarang Jakarta, di Pulau Jawa. Pos kolonial lainnya juga didirikan di tempat lain di Hindia Timur yang kemudian menjadi Indonesia, seperti Kepulauan Rempah-Rempah Maluku, yang termasuk Kepulauan Banda, di mana FOC menjalankan monopoli di atas pala dan fuli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monopoli termasuk perlawanan terhadap populasi lokal dan juga pemerasan dan pembunuhan massal. Pos perdagangan yang lebih tentram di Deshima, pulau buatan di lepas pantai Nagasaki, adalah tempat satu-satunya di mana orang Eropa dapat berdagang dengan Jepang. Tahun 1603, FOC diperoleh izin di Banten untuk ditunjuk kantor perwakilan. Pada tahun 1610, Peter keduanya diangkat menjadi gubernur Jenderal FOC pertama 1610 hingga 1614. Namun ia memilih Jakarta sebagai basis administrasi FOC. Sementara itu, Frederick de Houtman menjadi gubernur FOC di Ambon 1605 hingga 1611. Dan setelah itu ia menjadi gubernur untuk Maluku 1621 hingga 1623. Nah, tujuan FOC sendiri sudah tertuang dalam perundingannya pada tanggal 15 Januari 1602, yaitu untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Musuh tersebut maksudnya adalah bangsa Spanyol dan Portugis yang bersekutu untuk merebut dominasi kekuasaan di Asia pada kurun waktu antara Juni 1580 hingga Desember 1640. Adapun tujuan FOC lainnya yaitu membantu dana pemerintah Belanda, menguasai kerajaan di Indonesia, menguasai pelabuhan penting di Indonesia, menghindari persaingan curang yang akan merugikan para pedagang Belanda, mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol, memperkuat kedudukan Belanda agar tidak tersaingi Portugis dan bangsa Eropa lainnya, dan yang terakhir itu agar dapat memonopoli perdagangan di Nusantara, terutama memonopoli rempah-rempah. Masa kejayaan FOC sendiri dimulai pada tahun 1641, di mana FOC ini berhasil merebut Malaka dari kekuasaan penjajahan Portugis. Kerajaan Mataram menetapkan untuk berdamai dengan FOC setelah Sultan Agung meninggal dunia. Pendudukan di pusat kantor FOC di Batavia juga relatif tertib dan terkendali. Sementara di Indonesia Timur, FOC semakin kuat setelah berhasil menumpas perlawanan dari kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Selain itu, FOC juga memaksa Raja Sulaiman dari kerajaan Kalimantan Selatan untuk menandatangani kontrak monopoli perdagangan. Sementara di Maluku, FOC menjalankan taktik adu domba dengan membantu putra alam memerangi Sultan Nuku, hingga akhirnya FOC dapat memegang kendali perdagangan di Maluku. Menjelang akhir jabatannya, Gubernur Jenderal ke-11 FOC, Karl Reyniers, diperintah untuk
memukul Portugis terus-terusan. Sejak 16 Mei 1656, pada saat Gubernur Jenderal ke-12 Joan Maetsuiker, masa penjajahan Portugis telah berakhir. Semua kejayaan dan keuntungan besar yang diperoleh oleh FOC tidak sebanding dengan kelakuan para pejabat tinggi mereka yang sudah melakukan korupsi. Dengan kondisi hutang yang sudah membengkak, artinya pemerintah Belanda membubarkan FOC pada tanggal 31 Desember 1799. Segala kekuasaan dan hutang FOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan runtuhnya FOC adalah: pertama itu FOC terjerat banyak hutang. Kedua, adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa lainnya. Yang ketiga, penggunaan tentara sewaan yang membebani kas FOC. Selanjutnya itu banyaknya pegawai FOC yang melakukan korupsi. Selanjutnya, pengeluaran FOC yang semakin besar akibat perang. Dan yang terakhir, pembagian dividen atau pembagian keuntungan kepada para pemegang saham walau keadaan FOC yang defisit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rute perjalanan Belanda menuju Nusantara. Belanda mulai berusaha melakukan perdagangan rempah-rempah langsung ke Indonesia setelah pedagang mereka tidak lagi bisa berdagang di Lisabon karena Portugal dan Spanyol bersekutu di bawah satu raja, yaitu Raja Felipe II pada tahun 1590-an. Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugal, yang dimana rute ini berhasil didapatkan oleh Belanda melalui para pedagang yang sebelumnya berdagang di Lisabon. Rute ini kemudian diperiksa dengan peta yang dibuat oleh Petrus Plancius, kartografer asal Brussel yang pindah ke Amsterdam. Nah, rute ini menempuh jalur yang diawali dengan menyusuri Samudra Atlantik ke selatan, mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan, lalu mengarah ke utara untuk menyusuri pesisir timur Afrika menuju India dan Selat Melaka, atau menyusuri Madagaskar dan Samudra Hindia untuk menuju Selat Sunda. Rute Madagaskar inilah yang digunakan oleh Cornelis de Houtman dalam perjalanannya pertamanya menuju Indonesia pada tahun 1595. Namun kemudian navigator Belanda Hendrik Brouwer 1581 hingga 1643 berhasil menemukan rute yang lebih cepat pada tahun 1611. Rute ini disebut dengan rute Brouwer yang mengitari Afrika di ujung Tanjung Harapan pada lintang 40 derajat, dan dengan memanfaatkan angin laut yang cepat di lintang ini langsung menuju ke timur dan berbelok ke utara sebelum menuju ke Selat Sunda. Rute ini dapat memangkas waktu perjalanan dari Belanda ke Batavia dari 1 tahun menjadi hanya 6 bulan. Nah, untuk petanya dapat dilihat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.